Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mengajak teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya? Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Esa karena kita diberikan kesehatan kepada kita semua. Apa yang teman-teman bayangkan tentang sampah? Mungkin itu adalah kata yang sangat dibenci. Teman-teman tahu nggak? Setiap tahun kita memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru, setara 40.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Ini baru di Indonesia loh, belum di seluruh dunia. Plastik digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah berbagai macam hal. Pada tahun 2015, penggunaan plastik di dunia mencapai 322 ton. Dari sekian plastik digunakan ada sekitar 43% menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang di tanah dapat menumpuk. Akibatnya kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan dan rantai makanan. Rantai makanan terputus di dalam tanah, seperti contoh cacing yang bermanfaat untuk membantu menyuburkan tanah. Plastik yang terbuang sembarangan dapat menyumbat saluran pembuangan air. Jika terjadi hujan, sampah plastik terbawa air dan menyumbat saluran air pembuangan sehingga menyebabkan banjir. Begitu pula sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang di laut, seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan macam jenis binatang laut lainnya. Hingga pada akhirnya, lebih dari 1 juta hewan di laut mati tiap tahunnya karena sampah plastik. Nah, teman-teman tahu nggak dampak sampah plastik bagi kesehatan manusia? Tak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalam sampah plastik juga bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan. Seperti 1. Kanker. Berbagai senyawa kimia yang beracun yang berasal dari plastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, dan minuman yang terkontaminasi limbah plastik. 2. Gangguan pertumbuhan janin dan anak. Paparan zat beracun dari limbah plastik juga bisa berbahaya bagi ibu hamil, janin, dan anak-anak. 3. Kerusakan organ. Paparan logam berat dan mikroplastik dapat menyebabkan kerusakan kulit dan memicu berbagai gangguan pada tubuh, seperti gangguan saraf, masalah pencernaan, gangguan pernapasan, dan gangguan kelenjar endokrin, misalnya penyakit tiroid. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan sampah plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan. Batasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik, hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakanlah kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang sehingga tidak perlu membeli air minum. Sediakan tempat sampah anorganik dan organik di rumah dan lingkungan sekitar.
Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya, dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan generasi kita di masa depan.